Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa contoh soal yaitu terkait SJT, yaitu P3K Guru tahun 2023 ini, dan beserta untuk kunci jawabannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum dukung channel ini, silahkan dukung dengan cara menekan tombol subscribe-nya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan info-info yang terbaru mengenai soal-soal yang berkaitan dengan P3K Guru, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah biasanya untuk materi tes SJT atau Situational Judgment Test ini biasanya diujikan kepada peserta yaitu KKJ maksudnya. Kemudian uji kompetensi kenaikan jenjang seperti itu Bapak Ibu untuk jabatan fungsional guru. Nah, materi SJT ini terdiri atas soal pilihan ganda dan yang berkaitan dengan cara guru untuk merespon untuk berbagai situasi seperti itu. Biasanya itu berkaitan yang berada di kelas maupun di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita bahas untuk soal nomor 1. Di sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik akan menyusunnya menjadi tujuan pembelajaran, rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, kemudian komponen proses, dan komponen output. Kemudian yang B, setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, yaitu siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kemudian yang C, siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Kemudian yang E, setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, jadi untuk menjadi rumusan tujuan pembelajaran, untuk rumusan yang tepat sesuai dengan gambaran pada soal nomor 1, yaitu jawabannya yang paling tepat adalah yang B Bapak Ibu, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa ini yaitu dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi inilah yang paling tepat untuk rumusannya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, setiap guru idealnya selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali jumlah minggu efektif, B. jumlah dan kelulusan KD, C. kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. tingkat kepentingan KD, E. jangka waktu penggunaan media. Nah, jadi untuk dalam menentukan jumlah alokasi waktu, nah idealnya itu seperti apa? Ya, nah aspek-aspeknya seperti itu. Nah, yang ditanyakan di sini yang tidak termasuk seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu jangka waktu penggunaan media. Ini tidak diperlukan untuk menentukan alokasi waktu ataupun pada kompetensi dasar seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Setelah pembelajaran
Guru langsung memberikan penilaian praktek terhadap siswa dan mengumumkan hasilnya. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? A. Bagus karena guru tersebut telah menerapkan prinsip transparan. B. Bagus karena guru dapat mengetahui mana siswa yang sudah biasa dan mana siswa yang belum biasa. C. Kurang setuju karena seharusnya penilaian yang dipakai adalah proyek atau produk. D. Kurang setuju karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. E. Mengumumkan hasil penilaian di depan kelas menyebabkan siswa yang lemah kemampuannya akan merasa malu. Nah, jadi untuk dalam pembelajaran ataupun praktek seperti itu, nah yang di sini adalah langsung seorang guru itu langsung mengumumkan hasilnya itu bagaimana pendapat Bapak Ibu. Nah, jadi yang sesuai untuk pendapatnya itu adalah yang D, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah kurang setuju karena seharusnya sebelum menilai guru membuat rubrik penilaian dulu agar hasilnya dapat terukur sesuai kriteria. Jadi seorang guru itu harus membuat rubrik dulu Bapak Ibu ya, rubrik penilaiannya. Itu yang paling tepat. Baik Bapak Ibu, langsung kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 4. Peran satuan pendidikan dalam pelaksanaan literasi di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan kegiatan pembiasaan harian, mingguan, bulanan, semester, kegiatan rutin membaca 15 menit sebelum pembelajaran. B. Menyediakan ruang baca untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. C. Mendorong terbentuknya ruang baca outdoor yang nyaman. D. Melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. E. Melakukan analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu yang terkait kemampuan literasi pendidik dan peserta didik. Nah, jadi dalam suatu pendidikan ya, pelaksanaan literasi di sekolah ini seperti apa? Nah, yang di sini yang ditanyakan yaitu yang tidak termasuk dalam literasi sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D, yaitu melakukan pengawasan dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah buku sastra dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini jadi kurang tepat Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Setiap guru pasti akan menghadapi masalah di kelas saat pembelajaran. Maka dari itu sudah seharusnya setiap guru mampu memecahkan permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas. Salah satu cara paling tepat yang dapat dilakukan guru saat menghadapi permasalahan pembelajaran adalah A. Meminta solusi kepada kepala sekolah. B. Mendatangkan konsultan pendidikan. C. Melakukan classroom action research. D. Menemui orang tua siswa. E. Berkonsultasi dengan dinas pendidikan. Nah, jadi cara menghadapi permasalahan dalam pembelajaran yang paling tepat itu adalah yang C Bapak Ibu, yaitu melakukan classroom action research. Jadi kita harus melakukan pencarian seperti itu, permasalahannya seperti apa dan bagaimana. Itu yang paling tepat, jangan langsung minta bantuan kepada baik itu konsultan pendidikan ataupun dari pihak kepala sekolah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat
bermanfaat untuk diri dan orang lain. Nah, yang di sini apakah Anda nilai sebagai hal yang penting bila seandainya Anda mendapatkan kesempatan yaitu untuk menempuh pendidikan, itu seperti apa Bapak Ibu? Jawabannya yang paling tepat adalah yang D, yaitu peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Di sekolah, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena ia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada wakil kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi salah paham. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. C. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan-rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, untuk menyikapi hal tersebut Bapak Ibu, yang paling tepat yang perlu dilakukan adalah yang E Bapak Ibu, yaitu membicarakan permasalahannya yaitu secara baik-baik saat saya dan rekan-rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Itu hal yang paling tepat Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih insentif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. E. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. Nah, sebagai pendamping Bapak Ibu dalam Olimpiade Sains Nasional, jadi hal yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah yang paling tepat adalah yang A, yaitu merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih insentif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu, ya, karena ada kegagalan seperti itu. Jadi perlu insentif lagi dalam pelaksanaan OSN yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Saat bekerja dalam tim, anggota kelompok lain seringkali memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dalam kelompok namun diam-diam, mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi diri, introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, jadi pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda yang seharusnya Bapak Ibu lakukan itu adalah yang E Bapak Ibu, yaitu menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, ini yang paling tepat Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 10.
Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok, tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tua atau wali untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepada sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Nah, jadi tindakan atau sikap Anda, Bapak Ibu guru, terhadap kejadian tersebut yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah yang C, Bapak Ibu, yaitu menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Ini yang paling tepat, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pembahasan terkait soal-soal STJ atau observasi atau penilaian situasi kerja untuk P3K guru cukup sekian. Kita lanjutkan pembahasannya kembali di part selanjutnya. Baik, sekian Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.